Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, di like, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa share ke teman-teman ya, supaya memberkati. Terima kasih. Shalom jemaat Tuhan, selamat beribadah kembali pada hari ini. Dan biarlah kita hari ini bersama-sama meninggikan Tuhan dimanapun kita berada. Sebab Yesus telah naik ke surga dan Dia telah menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu Dia pantas menerima segala kemuliaan. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita akan berdoa memulai ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Bapa buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau telah naik ke surga dan telah menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Dan biarlah hari ini kami boleh membawa ucapan syukur kami bagi-Mu. Terimalah sembah dan pujian kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Dan rohnya bekerja bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan belenggu. Katakan, mari bersorak bagi Dia. Hei, aku takut bercurah menuhi umatnya dengan sukacita. Dia baru bercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari lebih lagi katakan bersama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari katakan bersama-sama.
Sungguh kami percaya bahwa Roh-Mu sanggup memulihkan kami, memberikan kami kekuatan, dan memberikan kami pertolongan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Haleluya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara katakan bersama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari katakan bersama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Pujikan sekali lagi pujian ini. Katakan Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku
semakin mengenal-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar dan yang akan menguatkan kami, yang membuat kami lebih dekat kepadamu. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berbicaralah Engkau Tuhan, berkaryalah Engkau Roh Kudus, sebab firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, aku rindu, aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaan-Mu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Dengan lembut katakan, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu
Pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Biarlah kami sama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari surat Efesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucaplah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semuanya yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada pagi hari ini, hidup yang dipimpin Kristus. Dalam dunia ini banyak peristiwa yang membuat kita sedih, karena dunia ini banyak kejahatan yang menguasai kehidupan manusia, penuh dengan pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan manusia, sehingga banyak orang saling membunuh, banyak orang yang hidup dalam dunia kejahatan, sehingga dunia ini penuh dengan kegelapan, sehingga membutuhkan seberkas sinar kehidupan. Kita sebagai anak-anak Allah sudah dipilih menjadi terang, hidup yang mencerminkan Kristus, yang memiliki karakter yang baik. Karena karakter yang baik menjadikan sarana pelayanan dan kesaksian yang utama, dan ini merupakan kunci dalam kehidupan seseorang. Kekayaan dan berbagai fasilitas pelayanan tidak akan menjadi berarti ketika karakter seseorang buruk. Melalui surat Efesus yang ditulis oleh para Rasul Paulus yang ditunjukkan kepada jemaat di Efesus,
agar pembaca mengerti akan panggilan gereja ini berdasarkan dua ajaran utama. Posisi gereja di dalam Kristus dan kelakuan gereja di dalam Kristus. Tema utama surat Efesus adalah panggilan gereja di dalam Kristus. Melalui surat Efesus ini, mari kita melihat bagaimana kita memiliki hidup yang dipimpin oleh Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dipimpin oleh Kristus yang pertama adalah hidup di dalam kasih. Kasih Allah adalah inti dari hati Allah, bukan hanya memiliki kasih. Allah adalah kasih. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna, yang menggerakkan Dia untuk memberikan dirinya. Kalau kita melihat di dalam ayat pasal 5 ayat 1 dan 2 dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kasih diekspresikan dengan sempurna dalam ketritunggalan Bapa yang mengasihi, anak yang dikasihi, dan Roh Kudus kasih. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Bapa yang mengasihi, yang memberikan nyawanya, memberikan anaknya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Anak yang dikasihinya, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13, memiliki kasih merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Apalagi dunia saat ini, kita membutuhkan kasih. Karena kasih yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita, selayaknya kita pun harus mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus yang telah mengasihi kita, janganlah kita hidup di dalam kejahatan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh, di situ dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapan syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ketiga di situ dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ini merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Ini merupakan sesuatu yang harus kita hindari. Kita sebagai anak-anak terang, kita pun harus menjadi teladan. Kita harus menjadi berkat dan kita harus hidup di dalam terang untuk menyinari kegelapan. Bagaimana dengan kasih di dalam kehidupan kita? Di dalam kita, di dalam keluarga, di dalam kita bergereja, di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Oleh karena itu saatnya kasih itu harus dinyatakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dipimpin oleh Kristus. Yang kedua adalah hidup di dalam terang. Terang di dalam bahasa Ibrani adalah or, Yunani adalah phos.
Terang menjadi gambaran tentang kualitas hidup seseorang, kebenaran dan kesempurnaan orang yang setia kepada Kristus tidak bisa berdiam diri terhadap perbuatan kegelapan dan kejahatan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14, di situ dijelaskan orang percaya hidup sebagai anak terang. Di dalam ayat 8 di situ dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perbuatan kegelapan memalukan. Terang menjadikan semua nampak, dan Kristus akan bercahaya atas orang-orang yang hidup di dalam terang. Itulah sebabnya kita harus hidup di dalam terang. Sangat berbeda sekali antara kegelapan dan terang. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8 dan 9 itu sangat berbeda sekali. Kita harus melihat apa itu terang dan apa itu kegelapan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup di dalam terang, dirinya benar-benar menghayati dan menyadari bahwa manusia berasal dari Tuhan sebagaimana makhluk ciptaan dan pasti akan kembali kepada Tuhan. Orang yang belum lahir baru tidak akan memiliki kesadaran dan penghayatan yang mengenai hal ini. Mereka perlu memahami bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita perlu hidup di dalam terang. Oleh karena itu, terang membawa sesuatu yang begitu luar biasa, yang bisa mengalahkan kegelapan. Dunia ini penuh dengan kejahatan, dunia ini penuh dengan kegelapan, maka terang itu harus nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana hidup kita di dalam terang ataupun kita hidup di dalam kegelapan? Kita masing-masing mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah hidup di dalam terang ataukah kita masih hidup di dalam kegelapan? Kita masih terikat dengan kehidupan manusia lama kita. Kita masih hidup di dalam daging. Tetapi Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Kita harus terus dipenuhi di dalam kehidupan kita. Kita mengalami pertobatan, kita mengalami perpalingan, dan kita boleh bertumbuh di dalam iman. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita mengoreksi diri kita. Kita hidup di dalam terang ataukah kita hidup di dalam kegelapan. Yang ketiga adalah hidup yang dipimpin oleh Kristus. Yang ketiga adalah hidup dalam hikmat. Hanya oleh Kristus, di dalam Kristus, dan dengan Kristus orang percaya dapat menerima dan hidup di dalam hikmat Allah dan menjalani pembenaran dan pengudusan dan penebusan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-18, di situ dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat di sini, ini sangat berbeda antara penuh dengan roh atau mabuk oleh anggur. Di sini ada kekontrasan orang yang hidup di dalam roh dan hidup di dalam hawa nafsu. Itu memang digambarkan di dalam ayat yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam hikmat, kita hidup di dalam kuasa Tuhan untuk kita bisa melakukan kehidupan kita di dalam persoalan-persoalan kehidupan kita. Maka hidup kita harus dipenuhi. Orang yang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus memelihara iman yang hidup pada Yesus Kristus
dipenuhi dengan firman Allah. Kita berdoa, kita mengucap syukur dan melakukan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus, sehingga kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 di situ dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, persoalan kita saat ini begitu luar biasa. Kondisi kehidupan di tengah-tengah pandemik corona yang saat ini dialami di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kita mengalami satu persoalan yang begitu luar biasa, kesulitan demi kesulitan, tetapi kita percaya kita diberikan hikmat oleh Allah. Kita semakin hari semakin dekat dengan Allah, sehingga apa yang kita kerjakan di tengah-tengah kesulitan saat ini, Tuhan memberikan hikmat buat kita. Banyak sekali orang-orang yang saat ini berusaha. Ada orang yang jualan untuk mencukupi kebutuhannya, yang tadinya tidak dagang jadi dagang. Banyak orang yang saat ini berusaha untuk melakukan sesuatu supaya mereka tercukupi dengan kebutuhan demi kebutuhan. Tetapi kita percaya di tengah-tengah kesulitan Tuhan pasti memberikan hikmat. Tuhan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita, dan kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-20 dan ayat 21 tadi, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Biarlah ini menjadi sebuah kehidupan kita. Kita ini menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Ini menjadi sebuah sikap kehidupan kita di dalam kehidupan kita, untuk kita setiap hari, hari demi hari, kita selalu mengucap syukur. Kita selalu merendahkan diri. Ini menjadi sikap kepribadian kita di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan hikmat. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan yang terambil di dalam surat Efesus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 tadi, hidup yang dipimpin oleh Kristus, yang pertama adalah hidup di dalam kasih, dan yang kedua adalah hidup di dalam terang, dan yang ketiga adalah hidup dalam hikmat. Maukah kita meneladani kasih Kristus yang telah menerima kita semua demi kemuliaan Allah, sehingga hidup kita dipimpin oleh Kristus. Marilah kita membangun tubuh Kristus yang membuat kehidupan kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, sehingga kita boleh memberitakan kabar keselamatan, kabar baik yang telah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sesuai dengan tugas panggilan gereja, yaitu bersekutu kononia, bersaksi martoria, melayani diakonia. Dan itu menjadi sesuatu hal yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita, dan kita tetap terus hidup di dalam pimpinan Kristus, dan kita boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua. Jangan takut, kita tetap terus berjuang. Dalam kondisi keadaan kita saat ini, pasti kehidupan kita yang telah dipimpin oleh Kristus, kita tetap terus menjadi orang percaya yang selalu hidup di dalam kasih, hidup di dalam terang, dan hidup di dalam hikmat Allah. Mari kita berdoa dan mari kita mengucap syukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan,
Allah yang telah mengasihi kami, Allah yang telah memberkati kami, Engkau yang telah memberikan terang di dalam hidup kami, Engkau yang telah mengasihi kami, Engkau yang telah memberikan hikmat di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu begitu besar, kuasa-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari kami semakin diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita pulang, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama kita akhiri ibadah kita dengan kita membawa berkat pertolongan Tuhan supaya kehidupan kita boleh diberkati oleh Tuhan. Pulanglah dan bawalah serta berkat yang asalnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus serta persekutuan daripada Roh Kudus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.